Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu atau berkumpul kembali di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Kemudian tak lupa semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang 10 kiat untuk menyambut persiapan datangnya bulan Ramadan. Yang kita tahu bahwasanya bulan Ramadan sebentar lagi, kurang dari 2 bulan, insya Allah kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Nabi SAW pernah bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang umurnya panjang dan baik amalannya. Maka di antara hal yang diminta oleh para ulama adalah mereka diberi umur panjang agar mereka sampai di bulan Ramadan, karena keutamaan dan karunia yang begitu besar dan juga pahala yang begitu besar yang memang terdapat di bulan Ramadan. Misalnya dari hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulaini min baliyin qadima ala Nabi SAW wa kana islamuhuma jami'an. Ada 2 orang laki-laki dari Bali, yaitu sebuah perkampungan dari suku Quda'ah, yang keduanya masuk Islam bersama-sama. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar, faghazal mujtahidu minhuma fastushhida. Salah seorang dari keduanya ini orang yang sangat rajin, orang yang sangat giat untuk beramal, sampai kemudian dia ikut sebuah peperangan, kemudian Allah karuniakan mati syahid. Maka kemudian 1 orang lagi yang Islamnya barengan, yang bersamaan, orang tersebut hidup selama 1 tahun. Setelah 1 tahun orang tersebut meninggal, yang masuk Islamnya bersamaan, orang kedua. Maka Talha bin Ubaidillah berkata, maka pada waktu itu di malam hari aku diperlihatkan surga di dalam mimpiku. Maka kemudian aku melihat orang yang kedua, yang terakhir wafat dari keduanya. Ternyata dia dimasukkan ke surga oleh Allah terlebih dahulu daripada temannya yang mati syahid, yang setahun yang lalu sudah meninggal dunia. Dan ternyata yang aku lebih heran lagi, orang yang terakhir meninggal dunia, kedudukannya di surga lebih tinggi daripada orang yang pertama. Maka kemudian saya menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah. Bukankah, kenapa kalian merasa terheran-heran? Bukankah orang yang kedua dia hidup selama 1 tahun? Qalu, maka kemudian para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, iya tentu kami tahu dia hidup 1 tahun. Tapi apa keutamaan kok bisa yang kedua lebih tinggi derajatnya jauh sekali? Maka Nabi mengatakan, wa adraka Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan, fasama, kemudian dia puasa di dalamnya, wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah, kemudian dia salat, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya kepada para sahabat, bukankah dia mendapati Ramadan? Bukankah dia mendapati puasa Ramadan? Bukankah dia mendapatkan qiyam di bulan Ramadan? Maka kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah, kami tahu itu. Maka kemudian Nabi mengatakan, fama bainahuma ab'adu minas sama'i wal ard.
Maka jangan heran kalau perbedaan antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Lihatlah, ayuhal muslimun, orang yang satu mati syahid, yang kita tahu keutamaan mati syahid banyak sekali. Orang yang mati syahid langsung Allah masukkan ke surga. Orang yang mati syahid diberikan karunia untuk memberi 70 syafaat anggota keluarganya. Orang yang mati syahid, Allah subhanahu wa ta'ala siapkan kepadanya 72 bidadari dan lain seterusnya. Karunia orang yang mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid nanti di hari kiamat Allah bangkitkan dalam keadaan tubuhnya penuh darah. Maka kemudian Allah bertanya, wahai hambaku, apa yang terjadi pada dirimu? Maka kemudian hamba tersebut mengatakan, ya Allah, dulu aku mengorbankan diriku untukmu. Ya, dengan keutamaan yang segitu banyak, ternyata orang yang mendapati bulan Ramadan, mereka justru lebih tinggi pahalanya daripada orang yang mati syahid. Karena keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Maka jangan heran kemudian kalau ulama betul-betul berdoa agar Allah menyampaikan mereka dalam keadaan hidup sampai di bulan Ramadan, agar mereka bisa menunaikan ibadah yang mulia, yaitu puasa, qiyam di dalamnya. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ayun nas khair, siapa manusia terbaik, maka Nabi mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, kenapa kita harus melakukan persiapan sebelum bulan Ramadan? Karena puasa bulan Ramadan ini keistimewaannya sangat dahsyat di sisi Allah, sangat besar. Misalnya dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam itu sudah tercatat di sisi Allah. Ini dikali 10, kemudian disampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa ini tidak tercatat berapa pahalanya. Kenapa? Fa innahu li, karena kata Allah, puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan memberi balasan kepada orang tersebut. Kata para ulama, kalau Allah sudah memberi secara langsung, maka balasannya sangat banyak dan tanpa batas. Ya. Kenapa puasa ini begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, an-shaum la yaqa'u fihi riya. Karena puasa ini jarang sekali terjatuh ke dalamnya riya. Ya, karena puasa ini amanah antara kita dengan Rabb. Hanya Allah dengan kita yang tahu. Tidak ada yang lain selain Allah dan diri kita yang tahu. Ya, orang puasa itu dia jujur sama Allah. Apakah dia jujur atau tidak? Karena bisa jadi dia minum di kamar, di tempat lain yang tidak dilihat sama manusia. Bisa jadi. Makanya puasa ini karena jarang sekali terdapat riya, makanya kemudian Allah jadikan pahala ini sangat besar di sisinya. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan, yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli, karena dia meninggalkan makan dan minum dan juga syahwatnya karena aku, maka kemudian aku sendiri yang akan membalasnya. Kemudian yang kedua, annal murad biqaulihi wa ana ajzi bih, yakni annahu anni anfaridu bi'ilmi miqdari thawabihi wa tad'ifi hasanatihi lianna as-shaum lianna as-shaum jazaohu 'azim fi 'indillahi tabaraka wa ta'ala. Maksud dari firman Allah bahwasanya aku sendiri yang akan memberi balasan tersebut, bahwasannya seluruh pahala itu sudah tercatat berapa kadarnya yang akan diberikan kepada seorang hamba, dari 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Karena pahala puasa Allah melipat gandakan, Allah memberikannya tanpa batas dengan begitu besar, begitu agung kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Kemudian ayyuhal muslimun azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sekarang berada di bulan Rajab, bulan yang masuk dari bulan-bulan haram, yang kata Nabi SAW, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard, as-sanatu 12 syahran minha 4 hurum, ya 3 mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, kemudian wa Rajab baina Jumada wa Sya'ban. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bulan itu berputar,
ya sesuai dengan yang Allah tetapkan. 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Dari 12 bulan Allah tetapkan 4 bulan haram. 3 yang berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 lagi bulan Rajab yaitu antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Kata para ulama, qala Abu Bakrin Al-Balkhi rahimahullah, syahru Rajabin syahruz zar'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Ya, kita berada di bulan Rajab, bulan haram. Sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Maka dari sekarang kita mulai menanam amal soleh. Ya, mulai menanam amal soleh sebisa mungkin. Tanam amal soleh sebanyak mungkin. Wa syahru Sya'ban syahru saqiyiz zar'i. Sedangkan nanti di bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman tersebut. Kalau sekarang bulan Rajab mulai menanam, maka nanti bulan mengairi tanaman tersebut adalah bulan Sya'ban. Wa syahru Ramadana syahru hasadiz zar'i. Sedangkan bulan Ramadan tinggal memanen. Ya, tinggal bulan memanen. Jangan sampai kita baru menanam kebaikan di bulan Ramadan. Ini salah. Berapa banyak orang gagal di bulan Ramadan karena dia tidak persiapan. Dia mau menanam di bulan Ramadan, dia mau panen dalam 1 bulan, itu sesuatu yang mustahil. Yang kita tahu kalau padi ditanam, dia butuh diairi, kemudian setelah diairi baru musim panen. Dan itu paling enggak membutuhkan 2-3 bulan. Maka harapan adalah kita di bulan Rajab mulai menanam. Kemudian bulan Sya'ban mengairi, sehingga bulan Ramadan kita tinggal panen pahala. Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang baru menanam di bulan Ramadan sementara saudara kita sudah memanen? Maka harusnya kita lebih iri dengan mereka yang betul-betul fokus di bulan Rajab sudah menanam amal soleh, sehingga kemudian Ramadan dia memanen pahala. Jangan sampai kita sebaliknya justru baru menanam di bulan Ramadan. Wa qala aidan, beliau juga berkata, masalu syahri Rajabin karrih. Bulan Rajab itu seperti angin. Wa masalu Sya'ban mislul ghaim. Sedangkan bulan Sya'ban itu seperti awan yang hitam, maksudnya mendung. Wa masalu Ramadan mislul matar. Sedangkan permisalan Ramadan itu seperti hujan. Wa man lam yazra' wa yaghrus fi Rajab. Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, wa lam yasqi fi Sya'ban, dan tidak mengairi tanamannya di bulan Sya'ban, fa kaifa yuridu an yahsuda fi Ramadan. Bagaimana mungkin dia mau memanen di bulan Ramadan? Ya, maka persiapan menjelang kedatangan Ramadan itu diwajibkan atau diharuskan kepada diri kita. Jangan sampai orang lain sudah memanen, kita baru menanam. Ini kerugian besar untuk diri kita sendiri. Oleh karenanya kita bawakan tema ini tidak lain untuk pengingat bagi diri yang berbicara dan juga kepada jamaah sekalian, ya, agar kita mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan. Dan para ulama sudah menuliskan ada 10 langkah, 10 kiat agar kita sukses memasuki bulan Ramadan. Yang pertama adalah at-taubatus shadiqah, yaitu taubat yang jujur. Taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya wajibatun fi kulli waqt. Kita tahu bahwasanya taubat ini wajib setiap waktu. Tidak hanya mendekati bulan Ramadan baru taubat. Enggak. Setiap kita berbuat dosa maka kita istighfar, ya, atau kita langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena akan datangnya bulan Ramadan, maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang keras, hati yang menghitam, hati yang sakit, maka dia akan sulit untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Makanya kita membersihkan hati dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita tahu bahwasannya hati itu akan bersih dengan taubat. Hati itu akan bersih dengan taubat. Allah juga berfirman dalam surat An-Nur, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Taubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Artinya kata para ulama, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya Ramadan, maka dia akan beruntung di dalam bulan Ramadan. Karena dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam ayat yang lain Allah mengatakan ya ayuhan, dalam hadis yang lain, dalam hadis Nabi SAW mengatakan dari Al-Aghar bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah setiap hari itu 100 kali. Padahal kita tahu bagaimana Nabi SAW ini dilindungi, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala untuk terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Namun beliau tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apalagi kita, apalagi mendekati bulan Ramadan, jangan sampai di bulan Ramadan hati kita masih sakit, hati kita mati justru, sehingga yang lain bisa semangat menunaikan amal soleh, namun kita hanya di tempat, kita tidak ada pergerakan, sehingga kita menjadi orang yang rugi. Hasan al-Basri rahimahullah tatkala menjelaskan firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak, yang demikian karena hati mereka telah mengeras, hati mereka telah menghitam karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, maka pada hari itu mereka terhijab dari Rabb mereka, artinya mereka terhalang dari Rabb mereka. Kata Hasan al-Basri tatkala menafsirkan ayat tersebut, orang yang terhalang dari salat, orang yang berbuat dosa di pagi hari, maka Allah akan menghalangi dia dari salat malam, sehingga kemudian dia tidak bisa bermunajat, tidak bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun, pada waktu itu dia terhalang dari Rabb-nya. Kalau seandainya dosa yang dilakukan seseorang di pagi hari kemudian menghalangi seseorang untuk bangun malam, salat malam, apalagi dosa-dosa yang kemudian tertumpuk dengan sangat banyak dan belum bertaubat, datang bulan Ramadan, maka tentunya nggak akan siap, dan mungkin bisa jadi orang di bulan Ramadan pada berbuat amal soleh, dia justru malah berbuat sebaliknya, malah berbuat dosa-dosa. Maka inilah kita dianjurkan untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya taubat itu adalah puncak dari istighfar. Ya, artinya kalau seseorang sudah bertaubat, dia tidak mengulangi dosa tersebut. Yang kedua adalah ad-du'a, doa. Ya, doa yang kita tahu bahwasanya silahul mu'min ad-du'a. Senjata pamungkas seorang muslim adalah doa. Wa qad warada an ba'dhi salaf annahum kanu yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum Ramadan. Ya, telah datang nas, ya, athar dari salaf kita, dari orang-orang soleh kita terdahulu, bahwasanya mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, agar mereka diberikan umur panjang untuk sampai kepada bulan Ramadan. Thumma yad'unahu 5 ashhur ba'daha. Kemudian setelah bulan Ramadan 5 bulan mereka berdoa kepada Allah untuk 5 bulan setelahnya agar Allah menerima amal soleh mereka. Jadi setelah bulan Ramadan lewat, maka para salaf berdoa agar Allah menerima amal-amal soleh mereka. Karena ciri bulan Ramadan diterima atau tidaknya oleh Allah adalah amal soleh yang dilakukan setelahnya. Karena amal soleh akan mendatangkan amal soleh berikutnya. Qala al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah fi Lataifil Ma'arif, Imam Ibnu Rajab pernah berkata, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, ya, anna Nabi SAW kana yad'u bi bulughi Ramadan, bahwasanya Nabi SAW pernah berdoa agar beliau disampaikan pada bulan Ramadan. Fakana idza dakhala syahru Rajab, dahulu Nabi apabila mulai memasuki bulan Rajab, beliau berkata, Allahumma balik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab kami, ya Allah berkahilah bulan Sya'ban kami. Wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Rawahu Tabrani wa ghairuh. Qala Abdul Aziz bin Marwan rahimahullah, Abdul Aziz bin Marwan pernah berkata, kanal muslimuna yaquluna inda huduri syahri Ramadan, Allahumma qad adhallana syahra Ramadan, fasallimhu lana wa sallimna lahu, warzuqna siyamahu wa qiyamahu, warzuqna fihi al-jadd wal ijtihad wal quwwatu wan nasyad, wa a'idna fihi minal fitan. Dahulu kaum muslimin, yaitu dari kalangan para sahabat, karena Abdul Malik bin Marwan ini tabi'in. Dahulu para sahabat tatkala datang bulan Ramadan, maka mereka berkata,
Allahumma qad adhallana syahra Ramadan. Ya Allah, Engkau telah menampakkan kepada kami bulan Ramadan. Fasallimhu lana, maka sampaikan bulan Ramadan kepada kami. Wasallimna lahu, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Warzuqna siyamahu wa qiyamah. Ya Allah, karuniakan kepada kami untuk berpuasa dan untuk melaksanakan sholat di malam hari. Warzuqna fihil jadd wal ijtihad. Ya Allah, karuniakan kepadaku agar aku bersungguh-sungguh dengan sangat kuat, ya, agar aku kuat dan aku bersemangat. Wa'idna fihi minal fitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah. Ya. Jadi para salaf kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, qala Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, kana min du'aihim, dahulu di antara doa para salaf, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamahu minna mutaqabbala. Ya Allah, antarkan aku hingga bulan Ramadan. Ya Allah, antarkanlah Ramadan kepadaku. Ya Allah, terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ya, terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, ya, apa faedah? Apa di antara faedah para salaf itu berdoa kepada Allah sebelum datangnya bulan Ramadan? Kata beliau, in da'auta Allah ayyuballighaka Ramadan fala tansa an tad'uhu an yubarika laka fih. Kalau kamu berdoa untuk agar engkau sampai dengan selamat di bulan Ramadan, jangan lupa juga kamu berdoa agar kamu diberkahi di bulan Ramadan. Falaisa sya'nu fi bulughi, karena bukan prioritas kita sampai di bulan Ramadan. Tapi yang menjadi prioritas adalah kita memanfaatkan Ramadan dengan amal soleh. Artinya waktu kita di bulan Ramadan diberkahi. Bukan menjadi prioritas kita sampai hidup di bulan Ramadan. Berapa banyak orang hidup di bulan Ramadan namun dia tidak memanfaatkan Ramadannya. Padahal kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seandainya mayit itu dihadapkan dengan pilihan, maka dia latamannau yauman min Ramadan, maka niscaya semua mayit yang ada di kuburan akan berharap mereka hidup satu hari di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tahu begitu besar pahala dan juga balasan yang Allah siapkan bagi mereka yang menghidupkan Ramadannya dengan amal soleh. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir, bukan jadi prioritas kamu sampai di bulan Ramadan, tapi yang jadi prioritas adalah bagaimana kamu memanfaatkan bulan Ramadan tersebut sehingga kamu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-farhu bi qurbi bulughi Ramadan atau bi bulughi hadzal syahril azim. Yaitu yang ketiga adalah bergembira dengan dekatnya, ya, atau bergembira sebentar lagi Ramadan akan datang. Ya, jadi seorang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, maka dia akan gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Berbeda dengan orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan, berbeda dengan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Yang hatinya mati, yang sudah mengeras, maka dia sangat benci di bulan ada kedatangan Ramadan, karena dia tidak bisa berbuat maksiat, karena dia tidak bisa melampiaskan syahwat yang biasa dia lakukan sehari-hari, maka dia jengkel, dia tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, mereka dengan senang, dengan penuh gembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Nabi SAW tatkala bulan Ramadan datang, Nabi mengatakan, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Ya, wa tusalsilu fihimus syayatin, kemudian syaitan-syaitan dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan sebagai bentuk kegembiraan. Juga Allah berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmat dari Allah, maka hendaknya mereka itu bergembira. Ya, huwa khairum mimma yajma'un, dan dia itu lebih dan keberadaan Nabi Muhammad itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Jadi seorang mukmin harus bergembira ketika kedatangan bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian malah sebaliknya, tidak suka, ya, atau karena dia tidak bisa melampiaskan hawa nafsunya, atau dia nanti dilarang makan dan minum dan lain sebagainya. Wal iyadzu billah.
Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita hati yang bersih, yang bergembira ketika datangnya bulan Ramadan. Bagaimana tidak, di situ ampunan dibukakan selebar-lebarnya sama Allah, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, pintu surga dibuka, sehingga kesempatan iblis untuk menggoda kita sangat kecil. Sehingga kesempatan kita untuk bersemangat beramal itu sangat besar. Ya, maka hendaknya kita bergembira di kedatangan bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah ibra'udz zimmah minas siyamil wajib. Hendaknya kita itu menyelesaikan hutang-hutang puasa kita di Ramadan tahun lalu. Ya, bagi orang-orang yang memiliki hutang puasa, maka hendaknya dia menyelesaikan. Jangan sampai Ramadan datang dia belum menyelesaikan, maka dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan dianggap orang yang berbuka puasa dengan sengaja di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, Nabi SAW diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang dipakaikan kail di kedua mulutnya, kemudian ditarik sampai sobek di tengkuk lehernya. Maka Rasulullah bertanya, siapa dia wahai Jibril? Maka kemudian Jibril mengatakan, dia adalah umatmu yang berbuka puasa sebelum waktunya. Maka orang-orang yang masih memiliki hutang dan dia tidak menunaikan hutang tersebut sebelum datangnya bulan Ramadan, sebelum datangnya Ramadan berikutnya, maka dia terhitung orang-orang yang berbuka puasa dengan sengaja di bulan Ramadan yang akan mendapatkan siksa tadi. Wal iyadu billah. Ya. An Abi Salamah qala, dari Abu Salamah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, kana yakunu alayya shaumu min Ramadan, dulu aku punya hutang di bulan Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban, dan aku tidak bisa membayar hutangku kecuali di bulan Sya'ban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, maka kata Ibnu Hajar, wa yu'khad min hirsiha ala dzalik fi Sya'ban, sehingga karena Aisyah tidak bisa menyelesaikan hutangnya di bulan-bulan lainnya kecuali bulan Sya'ban, sehingga kemudian Aisyah sangat bersemangat untuk menyelesaikan. La yajuzu ta'khirul qada' hatta yadkhula Ramadan akhar, tidak boleh kemudian mengakhirkan untuk mengganti puasa sampai datang Ramadan berikutnya. Maka orang-orang yang punya hutang puasa untuk segera diselesaikan, ya, karena ini akan menghambat amal soleh di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah at-tazawwud bil ilm liyaqifa an ahkamis shaum wa ma'rifati fadli Ramadan. Hendaknya kita menambah pengetahuan ilmu tentang hukum-hukum puasa dan juga mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan. Jadi kita memiliki bekal ilmu tentang hukum-hukum puasa. Bagaimana hukumnya, bagaimana keutamaannya, apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian bagaimana sanksi dan hukuman yang Allah siapkan bagi mereka yang melanggar atau berbuka puasa dengan sengaja di bulan Ramadan. Maka dengan pengetahuan ini akan menjadikan kita lebih baik ketika bertemu dengan bulan Ramadan, karena kita sudah tahu hukum-hukumnya, kita sudah melakukan persiapan, kita sudah memiliki bekal. Kemudian nomor 6 yang disebutkan oleh para ulama, al-musara'atu fi inha'il amal allati qad tashghalul muslim fi Ramadan 'anil ibadat. Hendaknya segera menyelesaikan amalan-amalan yang bisa menyibukkannya di bulan Ramadan. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya pekerjaan yang bisa menyibukkan Ramadannya, segera diselesaikan sebelum datangnya bulan Ramadan. Jangan sampai pekerjaan tersebut justru melalaikan dia, dihabiskan olehnya di bulan Ramadan, sehingga yang di saat orang lain pada beramal soleh justru dia disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Maka kata para ulama, hendaknya dia segera menyelesaikan sebelum datangnya Ramadan. Lihat bagaimana para ulama mencontohkan. Dahulu ada salah seorang ulama yang menutup tokonya full di bulan Ramadan. Kemudian dia berkata, saya ingin berdagang dengan Allah. 11 bulan Allah kasih untuk saya berdagang. Saya sudah meraih keuntungan. Sekarang saatnya 1 bulan saya berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sudah berdagang dengan Allah, kita nggak rugi. Beda ketika kita berdagang sama manusia. Kadang kita bisa rugi, kadang bisa untung. Tapi kalau kita sudah berdagang dengan Allah, nggak ada rugi. Ya, bahkan kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang keenam adalah kita betul-betul menyelesaikan. Bahkan Imam Malik rahimahullah menutup majlis ilmunya yang biasa beliau mengajari manusia, kemudian beliau mengambil Al-Qur'an dan beliau baca Al-Qur'an, fokus dengan Al-Qur'an, beliau fokus mentadaburi dalam 1 bulan full. Betul-betul beliau beliau kerahkan seluruh waktunya untuk bulan Ramadan. Saking baiknya mereka. Kemudian nomor 7, al-julusu ma'a ahlil bait min zaujatin wa auladin li ikhbarihim bi ahkamis siyam wa tasji'is sighar 'ala siyam. Kita duduk bersama keluarga kita menjelaskan tentang hukum-hukum puasa kepada istri, kepada anak, dan juga memotivasi mereka, ya, terutama anak-anak yang masih kecil untuk berpuasa. Ya, kita mengajari keluarga. Karena laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, maka hendaknya apa? Mengajari keluarganya tentang hukum-hukum puasa, keutamaan dan lain sebagainya. Sehingga karena keluarga ini pendukung utama seorang suami. Suami kalau melihat istrinya ibadahnya rajin, maka suaminya juga akan rajin. Demikian pula sebaliknya, ketika seorang istri melihat suaminya rajin ibadah di bulan Ramadan, maka seorang istri akan rajin juga beribadah. Akan saling menguatkan. Makanya ini pentingnya untuk duduk ngobrol sama istri, sama anak, untuk sama-sama bareng-bareng bergandengan tangan untuk mengambil manfaat yang sangat besar di bulan Ramadan. Kemudian yang kedelapan adalah i'dadu ba'dil kutub allati yumkin qira'ataha fil bait. Menyiapkan beberapa buku yang bisa dibaca di rumah. Jangan sampai Ramadan itu kita lalui tanpa ada faedah, tanpa ada ilmu juga yang kita dapatkan. Kalau bisa malah Al-Quran atau tafsir. Kita baca, kita renungkan ayat-ayat Allah, kita pahami maknanya, maka itu insya Allah lebih bermanfaat. Menyiapkan kitab atau Al-Quran, ya, atau kitab-kitab lain, terserah. Ya, intinya kita ingin mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian yang kesembilan, as-siyam min syahri Sya'ban, isti'dadan li shaum syahri Ramadan. Yaitu kita puasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Ya, disebutkan anna min fawaidi shaumi Sya'ban anna siyamahu katamrin ala siyami Ramadan. Bahwasanya di antara faedah puasa di bulan Sya'ban adalah sebagai latihan untuk puasa di bulan Ramadan, li'alla yadkhulu fi shaumi Ramadan ala masyaqqah wa kulfah. Jangan sampai kita masuk di bulan Ramadan karena kita tidak pernah latihan, tiba-tiba tubuh kita kaget sehingga terasa berat, terasa penuh beban dia puasa, sehingga dia tidak merasakan lezatnya puasa. Yang dia rasakan justru kesulitan, beban dan lain sebagainya. Disebutkan sama Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis dalam hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Nabi lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang lain wa kana alaihi salatu wasallam yasumu fi syahri Sya'ban kamilan. Nabi pernah suatu saat berpuasa di bulan Sya'ban itu penuh 1 bulan. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis Usamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban?" Kata Nabi, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu." Bulan Sya'ban adalah bulan banyak manusia lalai darinya. Baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dengan Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal, bulan di mana amal-amal soleh diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan aku sangat suka, sangat senang amalanku diangkat ke langit dalam keadaan aku berpuasa. Rawahun Nasa'i wa hasanahu Al-Albani rahimahullah. Kemudian yang ke-10, yang terakhir adalah qiraatul Quran. Ya, baca Al-Quran. Ya, kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim.
bulan Ramadan bulan khusus Al-Quran. Maka jangan sampai di bulan Ramadan justru kita tidak menghatamkan Al-Quran. Kita sebutkan satu riwayat. Ya, minas salaf man yakhtimul Quran fi kulli syahr. Di antara salaf ada yang menghatamkan Quran dalam sebulan sekali. Wa minhum man yakhtimu fi kulli ashr. Di antara mereka ada yang menghatamkan setiap 10 hari. Wa minhum man yakhtimul Quran fi kulli sab'. Di antara mereka ada yang menghatamkan Quran setiap 7 hari. Wa minhum man yakhtimul Quran fi kulli thalath. Di antara mereka ada yang menghatamkan Quran setiap 3 hari. Wa minhum man yakhtimul Quran fi kulli lailah. Di antara mereka ada yang menghatamkan Quran di setiap malam. Ka Utsman bin Affan, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda, beliau menghatamkan Quran setiap malam. Meskipun begitu, ternyata beliau berkata, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Kalau seandainya hati kita bersih, maka kita tidak akan pernah kenyang, kita tidak akan pernah puas dari membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.